mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Alhamdulillah, syukurillah, di pagi hari ini saya diperkenankan oleh Allah bisa membersamai dan duduk sekaligus memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Wajah-wajah yang penuh dengan keberkahan. Wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan. Wajah-wajah yang bercahaya. Cahaya lampu terang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah yang hadir, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ustaz-ustazah yang hadir, yang alhamdulillah di pagi hari ini banyak yang hadir, yang belum sempat saya sebutkan satu persatu karena mempersingkat waktu dan mengurangi rasa hormat. Takzim saya kepada semuanya, panitia acara yang penuh dengan keberkahan ini, dan seluruh jemaah yang ada di depan saya, maupun yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ada di atas ya? Nah, ada handphone nomor tadi. Semua insya Allah senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Alhamdulillah, kita duduk di pagi hari ini. Niatnya kalian hadir pengajian, betul? Niatnya kalian hadir di sini karena Rasulullah, betul? Kalau kalian atau kita semua berpaling daripada nikmat ini, sia-sia berarti hadirnya kita berbohong. Jadi hanya cuma ritual, tradisi, duduk, baca sholawat, makan, pulang. Saya tidak mau. Saya maunya ibu-ibu datang ke sini izin ke suami atau keluarga, saya mau ikut pengajian. Jadi betul-betul niatnya adalah menghadiri acara pengajian. Dengan kita selalu hadir majelis ilmu, artinya kita berada di taman surga. Coba orang kalau diperkenankan oleh Allah melaksanakan ibadah haji dan umrah, lalu masuk raudhah. Masuk mana? Masuk raudhah, dan sudah di dalam raudhah dia sia-siakan karena raudhah sekarang terbatas waktunya. Jadi kalau kita sudah 15 menit diusir. Beda dengan dulu, kita bisa berlama-lama. Sekarang itu masuk harus ada barcode-nya, harus ada ini nama pakai aplikasi dulu. Jadi kalau kita duduk di taman surga, lalu kita sia-siakan waktu kita, jadi rugi kita. Kita hadir di sini untuk menghilangkan kebodohan dari kita. Yang dulu belum tahu sekarang jadi tahu. Yang dulu belum paham sekarang jadi paham. Yang dulu belum kenal Rasulullah sekarang jadi lebih dekat kepada Rasulullah, lebih akrab kepada Rasulullah. Dan saya gak habis berpikir, orang duduk di majelis ilmu berbicara tentang Allah dan Rasulnya, lalu dia masih sibuk memikirkan yang lain. Sedangkan Allah yang mengatur hidup kita. Kita hidup mati ada di tangan siapa? Kita dapat syafaat nanti di hari kiamat dari siapa? Rasulullah. Allah memberi syafaat kepada semua hamba-hambanya. Tapi syafaat umat dari siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu menciptakan makhluk-makhluknya. Lalu Allah memilih dari makhluk-makhluk tersebut para nabi dan rasul. Lalu Allah memilih dari para nabi dan rasul 5 Rasulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Lalu Allah memilih dari 5 Rasulul Azmi ini 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan Allah memilih Nabi Muhammad di atas seluruh para nabi dan rasul. Ahlul kitab
orang ahli kitab, umat terdahulu sudah mendapatkan informasi dalam kitab-kitab mereka tentang Rasulullah. Sudah mengenal Nabi karena ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak keturunan mereka. Jadi Rasulullah sudah digambarkan dalam kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, Zabur dan lain. Jadi Rasulullah SAW sudah ada gambaran di situ. Mereka tahu nanti ada akhir zaman, ada seorang Rasul untuk para nabi Rasul. Maka mereka coba dikatakan Allah. Yang kedua, nama Nabi Muhammad tidak putus di alam semesta ini. Di muka bumi nama Nabi tidak putus. Di sini jam berapa? Jam 10 pagi. Di wilayah lain masih tengah malam. Di wilayah lain ada azan subuh. Di wilayah lain sudah ada azan zuhur. Jadi 24 jam nama Nabi Muhammad tidak pernah putus. Allah berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na." Allah meninggikan namamu, penyebutanmu, wahai Muhammad SAW. Allah angkat nama beliau, sebut nama beliau. Coba kalau orang masuk Islam, baca asyhadu an la ilaha illallah dan tidak mau baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sahih selesai. Setiap kali kita syahud, assalamu alayka ayyuhan nabi wa. Coba kita kalau lagi sholat, bayangkan Nabi, kita beri salam kepada dia. Dan dalam hadis sahih mengatakan, tidak ada orang yang kirim salam kepadaku melainkan Allah kembalikan roh saya pada saya dan saya akan jawab salam. Bayangkan ibu dan bapak di hari kiamat dipanggil dengan namanya langsung, hei fulan bin fulan, hei fulan bin fulan. Loh, ya Rasulullah, engkau mengenal saya? Kata Nabi, iya, saya mengenal. Tapi saya tak pernah bertemu dengan engkau ya Rasulullah ini. Kata Nabi, aku mengenalmu sebagaimana aku mengenal putra putriku. Berarti itu akrabnya, apa nama kita? Coba kalau ibu kirim salam ke istri pacar, seminggu sekali, lama-lama apa nama kita? Ada saudara kita kerja di kecamatan, terus kita kirim salam, bu, salam dari fulan dari itu. Lama-lama hafal kan? Tapi kalau setahun sekali kirim salam masih hafal kan? Kata Nabi SAW, aku mengenalmu sebagaimana aku mengenal putri dan putraku. Kenapa ya Rasulullah? Sedangkan kita tidak pernah jumpa juga. Kata Nabi, karena aku sering bersolawat kepadaku, kirim salam kepadaku, sehingga aku lama-lama menghafal nama. Kan malaikat pada saat nyampain salam tak mungkin. Ya maaf, kalau ada ibu-ibu kirim salam kepada ustazah atau jamaah atau siapa, bu, salam dari saya, fulan dari ibu fulan. Kan pada saat disampaikan, bu, ada salam dari ustazah fulana. Gak mungkin ada salam dari hamba Allah. Hamba Allah siapa? Betul gak? Halo? Masih hidup? Lanjut? Jadi Nabi SAW mengatakan, aku mengenalmu sebagaimana aku mengenal putra putriku. Kok bisa? Ini mah lagi orang astagfirullah. Bahwa ini kelihatan nih loh, saya duduk kursi apa? Ya, saya doain yang perpaling dari majlis, hidupnya kita berkata. Semoga sehat semua insyaallah. Jadi kata Nabi, aku mengenalmu sebagaimana mengenal anak-anakku. Kenapa ya Rasulullah? Karena namamu itu selalu disampaikan oleh para malaikat. Fulan jadi salam ya Rasulullah. Ibu tidak harus datang ke makam Rasulullah. Dalam tasyahudannya kita beri salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan salam langsung. Segitu akrabnya Rasulullah kepada kita. Tapi jangan Nabi hanya akrab di dalam tasyahud, tapi dalam akhlak, ucapan, perbuatan, perilaku kita. Dalam rumah tangga ikuti Rasulullah. Dalam bertetangga ikuti Rasulullah. Bersama musuh juga ikuti siapa? Rasulullah. Gimana Nabi memperlakukan mereka? Begitu penuh dengan kemuliaan akhlak. Ada sahabat mengatakan, karena Rasulullah SAW ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Nabi adalah orang yang paling bagus akhlaknya dan paling indah rupanya. Maka Nabi SAW sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang mau dicari celahnya kan? Kan ada orang begitu, cari celah ada orang dulu penyair. Penyair itu di zaman jahiliyah atau di Timur Tengah. Dia cari celah pada musuhnya. Apakah badannya sakit atau apa, ada celah, dia serang itu untuk menjatuhkan orang.
Tapi kalau Nabi nggak bisa. Kenapa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah indah, sudah sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya uang, kita mengunjungi Rasulullah. Kita mendatangi siapa? Dengan apa? Umrah dan haji. Kita datang di depan makam Nabi, kita kirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh lihat, kalau kita punya uang. Tapi kata ibu ini, saya nggak punya uang, saya nggak sama orang haji. Kalau kita punya uang, kita mengunjungi Rasulullah. Tapi kalau kita tidak punya uang, biarkan dia mengunjungi kita. Biarkan dia hadir. Gimana caranya? Karena kalau sering menyebut nama beliau, kita sering mengajarkan sunnah beliau, mengamalkan akhlak beliau, mengikuti, mencontohkan, menjadikan beliau uswah, teladan, qudwah untuk kita. Lama-lama Nabi mengunjungi kita, minimal dalam mimpi. Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna asy-syaitana la yatamathalu bi aw bi surati aw fi surati." Siapa yang melihat aku di dalam mimpi betul-betul melihat aku. Karena syaitan tidak akan menyerupai Nabi. Tapi ibu tahu dari mana itu Rasulullah. Kata ulama, kalau kita mimpi Rasulullah, tahu dari mana? Tidak mungkin semua orang yang muncul dalam mimpi mancung hidungnya gantang tampan dengan Rasulullah. Ya? Tiba-tiba ternyata mimpi orang Arab biasa gitu. Jadi kata ulama, nanti di dalam mimpi tahu dari mana itu yang ada sosoknya Rasulullah. Pertama, dia memanggil ada Rasulullah, memperkenalkan diri. Dan Nabi tak berbahasa selain bahasa Arab. Ini bahasa Arab saja, tak berbahasa Arab. Ya. Nabi SAW mengatakan ini ada Muhammad bin Abdullah atau ada Rasulullah atau ada orang bilang fulana sebentar lagi dari ruangan ini keluar Rasulullah, berarti itu Rasulullah. Atau kamu nanti masuk ke dalam ruangan ini di dalam Rasulullah. Itu bisa Rasulullah. Lebih detail lagi kata ulama, kalau kita bisa melihat wajahnya kelihatan. Kita ceritakan sama ulama, lihat gambarannya karena di dalam kitab-kitab sirah ada kitab namanya Syama'il. Karena Imam Tirmidzi di situ hanya gambaran tentang Nabi. Maka jemaah yang sering acara ini, kalau tak punya kitab ini, ibu bisa mendengar Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cara tidur Nabi, cara berjalan, cara makan, sampai jumlah uban yang ada di kepala dan jiwa Rasulullah. Halo? Sama saya aja, tahu air kok. Ikuti lagi ya. Halo? Lanjut. Jadi kalau ibu bilang tadi malam perasaan saya ini Rasulullah. Nah, coba cerita. Gimana dia? Ibu bilang rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, bergelombang, agak kecoklatan. Kening Nabi yang Anda lihat di mimpi itu lebar. Nah, itu Nabi. Alis Nabi pekat, hitam pekat, melengkung seperti lingkaran hilal. Di antaranya tidak menyatu. Di antara dua alisnya Nabi, alis Nabi itu tidak menyatu. Di antaranya ada orang saraf merah. Kalau Nabi marah dia. Hidung Nabi mancung dengan ujung kecil di atasnya terdapat cahaya. Masya Allah. Masya Allah. Itu baru kita cerita. Jadi para jemaah yang mengatakan Allah, saya dari Nabi, bukan Nabi diri saya. Harus dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah ya. Nah, hati-hati, jangan sampai salah nanti bahaya. Nah, Nabi hidungnya mancung, ya, di atasnya terdapat cahaya. Kalau kelihatan dari jauh kayak mancung ke atas. Nabi wajahnya bulat, pipi Nabi lekuk, bulu mata Nabi panjang. Alami, beda dengan ibu-ibu yang pakai bulu mata palsu naik motor lagi ya. Tahu dari mana tuh? Apa yang berubah oleh kerepotan? Suami lihat, aku juga apa? Nah, jadi Nabi bulunya apa? Bulu mata Nabi apa? Jadi alami, memang indah. Bola mata Nabi ini ada putih dan ada hitam. Yang hitam ditambahkan putih-putih banget. Subhanallah. Nabi SAW mulutnya lebar.
bergigi rapi, mulutnya lebar itu fasih kalau bicara. Nabi kalau ngomong jelas. Beda dengan orang yang mulutnya kecil, kayak kumur-kumur kalau bicara. Betul nggak? Mulut Nabi itu wasi anfar, beri anfar. Mulut Nabi lebar, fasih berbicara. Nabi itu kalau bergigi rapi, artinya ada space antara satu dengan yang lain. Kan sekarang kita harus buat kalau dari sini masih lalu manis. Ya, balak kami gitu. Kalau Nabi bergigi rapi, kalau bicara seperti ada cahaya keluar di antara gigi Nabi. Nabi SAW tidak suka makanan yang bau. Nabi selalu menggunakan petai lagi, nanti orang yang pakai petai marangan. Tapi Nabi pakai sih. Saya kemarin pas Jumatan lihat bapak-bapak lagi ke masjid, sedih sekali ya. Wallahi, sedih sekali. Beliau Jumatan pas udah di depan masjid masih bohong. Maaf, kan habis ini bau rokoknya, ambil dulu, tetap bau mulutnya gak enak. Maka kita dianjurkan pada kita mau sholat Jumat, kata Nabi, man akala tauman aw basal aw turatan, yang makan bawang bombay, bawang putih, segala macam kata Nabi, jauhi masjid kita. Karena malaikat merasa itu, ya, malaikat merasa enak, tidak nyaman, apalagi orang beriman. Maka jangan sampai kita berada di satu tempat menyakiti saudara kita. Contoh, hari Jumat, kan Jumat itu masjidnya padat kan? Tiba-tiba ada di depan itu agak kosong. Bolehkah kalau kita melangkahi orang yang sedang duduk mendengarkan khutbah atau lagi mau Jumatan, melangkahi dia makruh? Kalau sampai menyakiti, haram. Jadi ibu-ibu kalau masuk majlis harus duduk paling depan. Di mana ada tempat kita duduk. Tapi kalau di depan ada ibu tempatnya, kita minta permisi aja di dalam isi yang kosong. Jelas bagaimana? Maka Rasulullah SAW kalau bicara mengulangi bicaranya 3 kali. Nabi SAW sebelum berbicara memuji Allah terlebih dahulu, mengakhiri perbicaraannya dengan memuji Allah. Nabi SAW jarang berbicara. Tawilah sukut. Halo? Nabi panjang diamnya. Gak kayak kita, baca, gak putus-putus. Nabi itu bicara jika diperlukan. Nabi bicara Jawa Rasul kali singkat padat, tidak lebih dan tidak kurang. Jika diperlukan saja. Bayangkan Nabi sebelum bicara Bismillah, Alhamdulillah, berbicara. Dalam satu majlis beliau bisa beristighfar 70 sampai 100 kali. Rabbil firli wa tub alaihi innaka antat tawwabur rahim. Kenapa? Jadi setiap detik Nabi, setiap nafas, usul nafas beliau itu penuh dengan keberkahan. Saya ini sekali lihat ibu-ibu masuk ke pengajian, Pak, coba cari aib orang lain. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang baru pertama kali masuk pengajian. Lu pernah sebelumnya? Ya pakai baju yang agak dan agak berlebihan atau apa? Pas masuk di sini. Padahal itu nggak boleh. Itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Itu masa sering pengajian tapi masih orang lain? Masih membicarakan air orang tahu kan ibu baru jalan dari suami yang laki suaminya apa? Ada. Kalau kita bilang nggak ada itu benar karena kebanyakan di pengajian sekarang orang kadang-kadang duduk bukan cari ilmu tapi cari celah orang lain, cari air, cari kekurangan orang lain. Kalau saya ke majelis ilmu itu saya duduk di tempat, saya fokus ke pengajian, saya catat, saya hafal, saya paham, pulang. Bertemu dengan saudara, saya berhusnuzon kepada semuanya. Waspada itu wajib, suuzon itu haram, berusaha ke haram. Maka Nabi SAW itu tutup katanya baik. Nabi SAW bicara jawabnya bukan singkat, nggak panjang bicara. Nabi SAW kalau diminta nasihat singkat padat, tapi maknanya luas. Nabi didatangi seseorang, kata sahabat, ya Rasulullah, nasihatnya. Kata Nabi SAW, la taghdab, apa? Jangan marah. Faradda dan marah, masih bertanya lagi ke orang merasa kurang. Dia bertanya, ya Rasulullah, nasihati aku. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali kata Nabi, la taghdab wala jangan marah dan untuk musuh surga.
Kalimat jangan marah itu ditafsirkan ulama dalam satu jilid, satu buku besar tebal itu. Coba kalimat itu, la taghdab. Dia di situ menjelaskan arti amarah itu apa. Sebab yang membuat kita marah apa? Pada saat kita marah apa yang terjadi? Bisa memutuskan tali silaturahmi kita, persaudaraan pertemanan kita. 15 tahun sudah kenal akrab, sudah besti, sudah dekat, gara-gara satu menit hancur habis. Itu gara-gara amarah. Betul? Bisa berakhir hubungan baik selama 15-20 tahun gara-gara satu menit, gara-gara satu orang, gara-gara satu sikap, gara-gara satu ucapan tidak disengaja. Maka para jemaah yang berkata Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan jangan marah. Ditulis oleh ulama yang menjelaskan marah itu apa, sebabnya, obatnya apa. Bahkan marah itu dari syaitan. Syaitan itu dari apa? Yang memadamkan api adalah, maka kata Nabi kamu atau cuci muka atau ganti posisi. Kita lagi duduk berdiri dulu atau jalan. Maka pada saat sedang marah pergi, tinggalkan tempat. Karena tempat ini dikuasai syaitan. Bisa maafkan suami menceraikan istri dengan sampah. Saya punya jemaah, dia cerita sama saya terkejut. Beliau itu berangkat dari Jakarta ke Garut, langsung ada kegiatan urusan di sana, balik lagi dia nyupir dari Jakarta ke dari Garut balik lagi ke Jakarta, nyupir. Istri kan yang cerdas yang solehah, harus memberi uang ke suami istirahat dulu, makan dulu, mandi, tidur. Kadang dalam hati itu terotak terganggu kan, badannya nggak nyaman, apalagi dia nyetir, fokus. Pas pulang ke rumah, istri ngoceh. Dia begini. Kata suaminya, saya sabar dulu, aku baru pulang, makan dulu atau mandi, istirahat, besok pagi kita ngobrol. Tetap maksa mau nguruskan. Kan perempuan juga ada aja gitu. Kalau nggak sekarang ya udah kiamat. Akhirnya suaminya saking kesal, langsung menjatuhkan talak istri. Dan itu dia, gara-gara apa? Amarah. Karena dia tidak paham sikapnya, kondisinya. Maka itu akhlak Nabi yang kita tarik benang satu di sini. Nabi pada saat pulang dari Gua Hira, gemetar badannya, sampai Nabi mengatakan, Zamilu, tidak tidur, selimuti aku. Istri Nabi namanya siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Istri Nabi beda dengan kita. Suami pulang gemetar bawa motor, harus nabrak siapa lu? Sabar dulu, dia dulu, sekarang kita kasih enggak, istri Nabi langsung bilang apa? Langsung diselimuti Nabi, enggak kalian, enggak menuduh kayak kita. Kamu bisa orang? Kamu kenapa? Kok kamu dikejar orang apa? Istri Nabi langsung selimuti dulu. Habis itu bilang apa? Tenang, kamu orang baik, suka menolong orang, suka membantu orang, menyambung tali silaturahim. Jadi kan di sini udah tenang langsung. Karena istri itu harus menjadi bangsa, bukan cabai rawit. Jadi kenapa ketika Nabi istrinya wafat menjadikan tahun itu namanya Amul Huzn, tahun duka cita. Dan Nabi nikah lagi ke istri Khadijah. Nabi nikahnya lagi itu bukan karena syahwat, tapi karena perintah Allah. Dan kebanyakan istri Nabi janda, kecuali Aisyah saja. Kenapa Aisyah? Karena ini mengeluarkan hubungan beliau dengan Abu Bakar. Mengeluarkan hubungan beliau ketika menikah dengan Hafsah, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi beliau ini apa? Menguatkan hubungan. Jadi Rasulullah SAW itu lihat pada saat beliau istrinya wafat, itu Nabi menamakan tahun itu tahun duka cita, Amul Huzn. Sangat sedihnya beliau luar biasa, sampai beliau pergi tinggalkan Makkah ke Thaif. Kenapa? Karena istri Khadijah balsam untuk Nabi di dalam rumah. Dan Abu Thalib sebagai benteng Nabi di luar rumah, menjaga Nabi melindungi dari orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW mengajarkan kita bertutup kala itu dijaga. Maka luka-luka di mulut gampang disembuhkan, luka-luka yang disembuhkan mulut sulit untuk disembuhkan. Lisan kita tidak bertulang, tapi gampang menghancurkan tulang-tulang. Lisan kita ini apa kasih pagar? Ada gigi, ada pintu, ada bibir, rapatkan pada saat tidak diperlukan. Maka Nabi SAW lebih baik duduk, menundukkan kepalanya dibanding beliau berbicara. Jika berbicara,
jika diperlukan. Kalau tidak, dia mensos. Kebanyakan dari itu merenung, bertasbih, berzikir kepada Allah SWT. Maka berjamaah yang dekat Allah. Nah, ibu kalau bilang itu yang aku lihat di gambar tadi adalah Rasulullah. Nah, itu begitu sebagian ciri-ciri dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Rasulullah SAW bukan hanya diucapkan oleh lisan. Ibu jangan bilang cintamu ya Rasulullah, aku mencintai Nabi. Tidak. Kita mencintai Nabi itu wajar, tapi Nabi mencintai kita atau tidak? Itu pertanyaan. Kita mengakui sebagai umat Nabi, apakah Nabi menyatakan kami sebagai umatnya? Tidak. Nah, ibu bilang saya umatnya Rasulullah, tapi Nabi mengakui kita. Saya contohnya mengatakan saya warga negara Indonesia. Apakah diakui oleh negara? Kalau diakui negara berarti betul. Begitu Rasulullah. Saya mengakui bahwa saya adalah pencinta Rasulullah, tapi Nabi mencintai kita. Saya merindukan Nabi, apakah Nabi merindukan kita? Saya selalu menyebut nama Nabi, apakah Nabi sudah hafal kita? Ibu-ibu sudah sejak lahir usia mungkin di sini 50 bahkan lebih. Seumur hidup nggak pernah melihat Rasulullah di belakangnya. Kenapa? Padahal banyak ibu-ibu yang lain cerita dia ini Rasulullah. Apa kelebihannya? Kenapa beda dengan saya? Bukan saya muslim, dia muslim. Saya menutup aurat yang demikian, saya sholat dia juga sholat. Tidak. Kita sholat, tapi lebih banyak dia sholat dan bersolawat. Dia lebih banyak sholat dan bersolawat. Dia bangun tahajud bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo? Ngantuk ya? Jangan. Di dalam konser, kakak terus melek matanya. Tapi di dalam kajian, tidur, Masya Allah. Alasannya apa? Sakit khusyuknya gitu. Alasan. Ini bukan begitu, suka alasan-alasan gitu kan? Maka perjalanan yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merindukan Nabi wajar, kita mengakui pengikut Nabi wajar, tapi Nabi merindukan kita enggak? Tahu nggak Nabi pernah berkata saya kepingin sekali kita berpikir seumur hidup Nabi mengikuti Nabi, tapi tak pernah mimpi Rasulullah. Apa Nabi yang marah sama kita? Apa Nabi yang kesal sama kita? Apa Nabi lagi berpaling dari kita? Coba kalau Nabi masuk sini bagi sini sekarang. Tiba-tiba Nabi duduk di kursi ini, saya duduk di bawah. Nabi duduk, coba menyapa kita. Siapa yang bisa Rasulullah? Siapa yang Nabi berpaling dari kita? Nabi itu kalau kita mau kita Allah Rasul. Nabi kalau orang itu berbalik dari muka. Maka siapa yang bisa Nabi? Siapa yang dikasih Nabi? Siapa yang ada sama Nabi? Siapa yang ada ketemu Nabi? Siapa yang ada diberi kesempatan? Kamu punya apa? Saya doakan. Punya hajat apa? Punya pertanyaan apa? Saya jawab. Siapa yang Nabi lihat wajah dalam sebuah muka? Maka sudah berulang tahun kita ikuti Nabi, tidak pernah mimpi Rasulullah. Jangan-jangan hati kita belum pantas mimpi Rasulullah. Kan tadi saya bilang, kalau kita berdoa kita mencari Rasulullah, umrah haji kita berdiri bersama Rasulullah. Tapi kalau tidak, dia Nabi yang menziarah kita, Nabi yang menunjuki kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan akhlak kita, ibadah kita? Kata Nabi mau dapat syafaat Rasulullah. Syafaat Nabi itu adalah keselamatan dari api neraka. Syafaat Nabi artinya kita bersama dengan Rasulullah. Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, ada orang yang datang bertanya, apa? Mata sah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Halo? Kalau beliau bilang hari kiamat, padahal belum tentu kiamat datang, dia meninggal duluan. Kan itu jangan mikirin kiamat yang akhir zaman, dajjal dan lain kan? Ibu mikirin kiamat kecil kita, wafatnya kita. Tiba-tiba hari Kamis sebelum hari Jumat yang kiamat, itu baru meninggal duluan. Banyak orang dulu kalau orang meninggal dunia tangannya, apakah sudah tua, sakit, atau kecelakaan? Tapi sekarang nggak perlu ditanya. Jamaah kita banyak yang masuk kamar mandi berset begini. Padahal saya wafat. Saya pikir jamaah lagi nggak lulus subuh, sehat. Sejam sebelum subuh masuk kamar mandi berset tidak ada yang tahu. Sejam bentaranya habis orang sehat. Maka sekarang kata ini namanya di antara hari dari kiamat kecil mautul fajr. Orang tinggal tadi.
baru makan bersama kok. Tiba-tiba pulang, dipanggil dari. Maka oleh Tuhan diberikan Allah SWT. Kita ini selama kita menjadi orang beriman, yang dipikirkan adalah apa? Rasulullah, surganya, ridha Allah. Ini sahabat datang bertanya, ya Rasulullah, mana saat? Kapan harinya? Kata Nabi SAW, mana ada a'dad apa yang kau bersiapkan untuk dia? Saya dapatkan dunia ini bagikan sebuah ujian. Betul? Ujian. Ada pengawas, ada lembaran soal, ada lembaran jawab. Kan ada waktu ditentukan buat jawab. Habis itu berakhir kertas saya. Maka sebelum waktu berakhir pengawas itu mereka mencatat. Nah, jadi kanan kiri berarti akan dikasih peringatan. Kalau kita di kanan kiri gitu kan, intip kanan kiri teman-teman yang lagi, ya akan diperingatkan. Kalau enggak, kita lihat hasil apa? Maka sebelum waktu kita berakhir, sebelum umur kita berakhir, sebelum lembaran catatan kita ditutup, isi dengan amal saleh, isi dengan zikir, dengan sholawat. Ibu coba terakhir kali baca Quran apa? Kita baca Quran itu kalau sholat, nunggu tetangga meninggal, atau nunggu bulan Ramadan. Betul nggak? Kan jujur, apa kita bohong? Sampai kapan kita bohong? Kita nunggu baca Quran ini. Kalau tak sholat, nunggu tetangga kita meninggal atau saudara meninggal, yang ketiga nunggu bulan Ramadan. Maka ibu-ibu kalau sampai rumah, mushaf Quran yang ada di rumah, pas mushaf ini ada di buku, berarti buku yang ini berlebihan kita itu lebih tebal. Kalau sampai mushaf di rumah kita ini dikasih kesempatan, saya pada saat lagi dakwah di Papua, di Sorong, saya kaget. Mereka itu cuma minta apa? Minta Quran. Saya pas lihat Quran yang di dalam musola mereka itu macam-macam begini cantik ya. Karena di sana bahan bangunan itu mahal sekali, sangat luar biasa. Pada saat saya datang, mereka itu cuma minta apa? Sarung, baju koko, mukena, Quran itu itu aja. Luar biasa. Hal-hal yang sederhana. Ada jemaah datang, Syekh, ada menyumbang 2.000 uang. Kita mau apa bisa? Ada yang kasih sarung, ada yang kasih apa, ada yang kasih uang, kita bisa bantu. Jadi subhanallah di sana mereka itu betul-betul baru ibu tahu betapa harganya mushaf di sana. Robek harga sendiri banget. Lihat di negara Afrika, di negara Syarqi di Mauritania, itu bagaimana anak-anak dan jemaah itu baca Quran. Kita tidak butuh waktu baca Quran, waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Segala sesuatu yang dibaca berulang kali membosankan kecuali Al-Quran, membahagiakan, membuat kita tenang. Salah satu dokter atau psikiater mengatakan, saya tidak tangani semua pasien, semua kalangan, pejabat, pengusaha, semua orang datang ke saya, kecuali satu yang merupakan psikiater saya atau pengobatan saya. Siapa? Penghafal Quran. Bukan kita menjaga Al-Quran, tapi Al-Quran yang menjaga kita. Ibu-ibu kalau bukan menghafal Quran, iman membantu berhafal Quran. Wakaf Quran, membantu santri tahfidz Quran, anak-anak santri yang tahfidz Quran, itu sama dengan menjadi ahli Quran. Subhanallah. Ibu sedang tidur, itu pahala Quran hadir. Kenapa? Karena dia baca Quran dan itu sebabnya kita yang sekolah, kita bayar pesantren, kita kasih makan, kita kasih apa. Itu kita dapat pahala setiap huruf yang kita baca. Itulah berkah Al-Quran. Dan dunia kita bersahabat dengannya, ya kita tidak baca Al-Quran itu tidak meninggalkan sahabat kayak kita di dunia. Maaf, pertemanan dengan orang, tiba-tiba mengalami kesulitan, kesusahan dari kaya menjadi miskin, kita tinggal. Kalau Al-Quran tidak bakal meninggalkan. Maka Allah menggunakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Allah pakai kalimat syifa, penawar, bukan dawa, obat. Karena obat bisa menyembuhkan, bisa tidak. Tapi kalau syifa pasti penawar, artinya pasti sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka percuma yang berkata Allah, ini sahabat datang bertanya, kapan hari kiamat? Kata Nabi, apa yang kau bersiapkan? Inilah, kalau kita meninggal sekarang ini meninggal di masjid, kira-kira kita punya bekalan nggak? Menghadap Allah. Rumah yang luas kita tinggal untuk cuma 2 meter tanah. Ibu dan bapak ajak dunia sebanyak-banyaknya.
Pada saat kita tinggal itu ada 2 meter doang. Pernah nggak ada orang kaya dikubur dalam 1 hektar? Cuma hanya itu kalau kita berbalik doang. Maka ada orang kaya datang dari tempat dari kubur, digali, ya Allah sempit banget, kecil banget. Pak, nanti kalau aku ini kan di bawah sedikit ya, kalau aku di bawah sedikit, aku coba berbalik doang sini. Masa itu guli-guli? Betul nggak? Jadi ibu sudah mempersiapkan untuk rumah masa depan tidak. Masuk ke area kuburan, lihat rumah masa depan. Jangan sering lihat rumah yang kita bangun, yang kita beli, yang kita pindah, kita rumah masa depan. Makanya bilang apa? Kalau kalian ziarah kubur itu apa? Ingatkan kalian kepada 2, akhirat atau kematian. Bahwa ibu ini bisa kuburannya sempit karena olah dia sendiri. Ibu ini bisa kuburannya luas karena perbuatannya sendiri. Tinggal kita yang menatap. Contoh, kita ini punya waktu. Kalau kita nggak ada sedekah, sholat sunnah, qiyamah, sholat fardu, sholat tahajud, baca Quran, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, belum tentu suami dan anak akan bisa bersedekah bersama kita. Hanya mereka ingat kita beberapa hari doang, nangis terus, kehilangan mamanya, pilih status. Aku rindu kepada ibumu. Ibumu rindu kepada doa-doaku, sedekahmu. Maka banyak orang tua, pernah saya terlibat dalam satu urusan, itu unik sekali. Itu sekeluarga, mereka mendapatkan urusan yang sangat luar biasa. Kata mereka, kami sisakan uang 100 juta untuk pada haji buat orang tua kita. Pada saat saya ditanya pada haji, waktu itu masih murah sekali. 1 orang 12 juta, sekarang sudah 30-an. Karena haji kan susah kan. Akhirnya beliau saya bilang, 2 orang, ayah dan ibu mereka berarti 24 juta. Karena 1 orang berapa? 12 juta. 24 juta, kan niat mereka berapa tadi uang? 100 juta. Sisanya, kata mereka, kalau 24 juta berarti sisanya lumayan, masih banyak. Bagi-bagi aja. Kata saya, kalian sudah dapat warisan, alhamdulillah. Sisanya kalian wakafkan aja buat pesantren, buat masjid, buat sholat, buat banyak bebas. Karena kalian sudah nilai ta'ala. Ternyata mereka ada salah satu yang anak pertama mengatakan tidak bagikan lagi. Saya bilang terserah, kebetulan waktu itu saya jalan di TV, saya langsung berhenti. Saya bilang terserah, itu waktu panas. Kalian sudah niatkan nilai ta'ala buat orang tua, masa diambil lagi? Akhirnya ada pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba 2 minggu, 3 minggu, kata anak bungsu beliau telepon saya, dia bilang, Syekh, tahu tak kakak saya yang di bawah itu? Yang lain kami nggak takut dari bawah itu. Dia pasti di bawah itu, anaknya kecelakaan. Habis waktu itu belum ada BPJS, habis 70 juta. Jadi uang yang diambil semua hampir dikeluarkan, tapi dalam musibah. Maka coba lihat. Padahal orang tua kita dengan harta susah payah mencari, kita tidak pernah ingat kepada mereka. Maka ibu-ibu kalau pengajian ajak anaknya, ajarin anak ini atas nama nenek, ya, atas nama kakek dan nenek. Jadi kalau kita tidak anak kita nanti ajarin anaknya juga cucunya. Jadi apa? Karena dari itu juga sebagaimana kita berlakukan akan berlakukan. Bukan ibu yang ibu kan alhamdulillah sudah pintar, sudah paham. Sekarang generasi muda itu diajarkan untuk berbagi. Maka kalau ibu mau kasih sedekah jangan dari tangan ibu, antara anak. Kenapa? Pendidik tidak dilatih. Maka ketika Rasulullah SAW didatangi, ya Rasulullah kamu nikah apa yang kamu persiapkan? Kalau kamu nikah, memang kamu sudah punya persiapan, matang dengan hebat begini sampai kamu nikah. Kata sahabatnya apa? Coba lihat. Kita ini, halo. Apa kata beliau? Saya tidak mempersiapkan banyak amalan, cuma hanya illa an yuhibbullah wa rasul. Aku ini sangat mencintai Allah dan Rasul. Apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, yang hadir menyaksikan ucapan Nabi ini, kata beliau apa? Saya mencintai Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, saya ingin bersama mereka di surga walaupun amalan saya belum sampai ke. Kata sahabat yang hadir, kami tidak pernah berpikiran sesudah kami masuk Islam kecuali dengan hadis ini. Dan dalam hadis lain, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama yang dia cinta. Coba tentukan cinta kita kepada siapa. Ibu-ibu punya handphone? Coba lihat.
angkat api. Boleh? Gak dikumpulin kok. Bukan kita. Coba lihat apinya. Nah, apinya mana? Ini nggak pakai handphone sekarang. Justru pakai konektor. Nah, ini handphone kan? Udah, simpan lagi. Ini handphone di dalamnya sudah puluhan foto. Betul? Nih, puluhan nama. Kira-kira enggak ada nama orang ustazah yang baik, rajin ibadah atau jamaah yang rajin ibadah, kita pernah foto bersama. Nanti jawabannya di hati. Maksudnya apa? Kita ini sering foto dengan orang, tapi lupa foto sama ibu-ibu yang rajin ibadah, rajin puasa, rajin zikir. Kenapa? Karena foto ini membuktikan kita pernah ketemu di dunia. Maka dia tidak lupa sama kita di akhirat. Kita kalau bertemu di dunia, apalagi majlis ini, foto dengan dia, masya Allah di dunia, kalau di majlis sama zikir, sholat, istighfar. Nah, itu tidak ini sama dia. Ini apa? Ini seperti dia. Maka kita ajak foto. Bu, bilang, Bu, kalau besok sudah jangan lupa ajak saya. Kita pernah ketemu di dunia. Ini Nabi kami bilang, seseorang bersama yang dia cintai. Ibu cinta kepada siapa? Saya cinta kepada Allah, Rasulullah, para sahabat, orang-orang saleh. Sekarang dia anak kita, kebanyakan kita adalah penyanyi, artis, pemain bola, dan itu saya sekarang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala min syafa'ah." Saya cinta orang saleh, walaupun saya tidak termasuk orang saleh. Imam Syafi'i yang usia 7 tahun Harun Quran, usia 54 meninggal dunia, namanya Harun bin Nur. Semua mendoakan beliau, semua memohon ampun untuk beliau. Ilmunya berdunia, kita semua ikuti masa beliau, masa Imam Syafi'i itu. Jadi tabungan kita, kebaikan kita itu ada di dalam timbangan beliau. Apa mulianya beliau? Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ada di dalam masa Imam Syafi'i. Bahkan di atas mimbar, di khutbah Jumat, di mimbar, di masjid Rasulullah, nama Imam Syafi'i disebut samping makam Rasulullah. Bayangkan, luar biasa beliau sampai disebut namanya di samping makam Rasulullah SAW. Maka berjalan dengan Allah. Kita punya puluhan nama, tak pernah disebutkan nama ustazah. Ya minimal nanti di akhirat kita bisa bergantung. Kata Nabi SAW apa? Dalam Sahih Muslim. Nanti kalau orang masuk ke dalam surga, dulu berhadapan-hadapan. Loh, ibu itu kemana? Nah, ada tak kelihatan di surga. Akhirnya orang-orang wanita-wanita salihah ini, orang ahli ibadah ini menghadap Allah. Ya Allah, dia dulu pernah bersama kami dulu, pernah dulu mengaji bersama, pernah sholat bersama, pernah puasa bersama. Akhirnya Allah izinkan mereka mengeluarkan sahabatnya dari neraka. Maka kita di dunia bersahabat, ya, sahabatmu syafaatmu, sahabatmu syafaatmu. Kira-kira nanti akhirnya kita minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Abasa, apa kata Allah? Kayaknya kita semua apa? Ibu yang begitu sayang kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, masing-masing lari meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر المرء من أخيه. Seseorang lari dari saudara. Allah mulai dengan apa? Saudara dulu. Yang menafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, istri dan anak. Kenapa ya Allah? Sampai Allah mengatakan di awal surah Al-Hajj, perempuan yang sedang hamil keguguran karena dahsyatnya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al-insanu, manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi sampai begini? Maka anda pas lihat gempa bumi, ya baru begini aja dikit bakal lari ke jalanan. Saya bilang ya baru begini aja gak takut kalian gimana kita zulzilatil ardu, lebih dahsyat lagi. Kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Masing-masing ada urusan dengan Allah.
Semua orang bangkit dari kubur memikirkan dirinya, kecuali satu, memikirkan kedua orang tua. Siapa? Penghafal Al-Quran. Kita bangkit dari kubur gelap gulita, kan gak ada matahari, gak ada bulan. Allah berfirman, kita syamsu kuwirat. Ya, kita sama fatar. Gak ada bulan, gak ada matahari, gelap gulita. Semua kita bangkit gelap. Terus bagaimana kita menuju pada mahsyar? Sesuai dengan amal kita. Ibu-ibu yang dapat cahaya 1 cm, 2 cm, 5 cm, 1 meter, apalagi yang cahaya dan itu terang-terang luar biasa. Tiba-tiba pada saat kita lagi kegelapan, kesusahan berjalan menuju pada mahsyar, tiba-tiba ada yang menghantui kita, memberikan jumlah kebesaran mahkota dari cahaya. Cahayanya kata Nabi lebih berat dibanding cahaya matahari. Siapa dia? Anak kita menghafal Quran. Sampai dalam hadis Nabi walaupun jalannya dhaif, jalannya lemah, penghafal Quran bisa memberi syafaat kepada 10 orang. Kan orang tuanya masuk, donaturnya juga masuk. Kan ibu-ibu yang suka bantuan Quran, wakaf Quran, itu masuk juga. Saya ada ibu-ibu jamaah donatur, itu Masya Allah untuk Al-Quran. Apapun untuk Al-Quran siap. Kebetulan untuk 2 bulan 3 bulan yang lalu kita baru pulang dari Mesir, bawa penghafal Quran, ambil sanad Quran. Mereka setor hafal Quran juz, dapat sanad Quran. Ada salah satu tetangga dari Jawa, ada orang Jawa Barat, belum pernah jumpa beliau sama sekali, tidak pernah. Sampai di TV tidak pernah jumpa, cuma ada fotonya doang. Beliau telepon saya, Syekh, kebetulan saya dulu membantu program Quran Syekh, tapi beliau pasti Allah meninggal. Saya pasti akan ada program Quran, saya mau bantu. Saya tidak pernah jumpa sama sekali, belum pernah kenalan. Saya bilang kebetulan saya ada program Quran ini, langsung bantu saya bantu semua orang. Ini guru yang dapat kesempatan ini bisa berangkat ke Al-Azhar, ambil sanad Quran 14 kali pulang lagi di Indonesia, ngajarin lagi ilmunya. Ibu ini dapat pahala setiap detik, setiap waktu. Beliau ini setiap kali ngajar Quran. Coba lihat, setiap huruf masuk pahalanya timbang ibu tersebut. Maka pada zaman Al-Quran ini memuliakan siapapun yang dekat dengannya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka menjadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, maka menjadi malaikat paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan menjadi bulan mulia, bahkan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Malam Lailatul Qadar jadi mulia karena di dalamnya inna anzalnahu fi Allah. Karena Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar. Siapapun membaca, memahami, tadabburi, tadabbur Al-Quran, wakaf Quran, membantu menghafal Quran, itu mulia di sisi Allah Jalla Jalla. Dan orang membantu Al-Quran itu tidak akan rugi. Maka pada cara mereka Allah, kalau kita cinta Rasulullah, kita cintai firman Allah. Kita membantu teman-teman para penghafal Quran, wakaf Quran di masjid musola. Saya lebih banyak senang wakaf kecil, Al-Quran kecil untuk santri. Kenapa? Santri itu baca terus-menerus setiap saat. Beda kalau saya taruh di masjid, bukan berarti di masjid tidak boleh. Kalau saya mencari pahala yang lebih kencang lagi, lebih besar. Pernah kita wakafin 5 Quran kecil untuk para santri, tapi berlaku atas hanya santri aja, karena tulisannya kecil. Dan itu Masya Allah, bayangkan mereka berapa hari baca, berapa tahun, itu Al-Quran yang kita kasih. Tapi kalau kita cinta itu mungkin baru Jumat. Orang yang ini baru ada acara yang datang baru baca Quran. Selebihnya jarang. Beda kalau kita wakaf Masjidil Haram, itu luar biasa lagi. Betul? Maka orang berebut untuk wakaf Quran di Masjidil Haram, Masjidil Haram, orang sering baca. Puluhan orang, ribuan, jutaan orang, selama Al-Quran kita masih di situ, masih belum rusak, masih kita meraih pahala. Padahal cuma berapa hari, 2-3 kali makan bakso. Betul? Kemudian percobaan mendekat Allah, sunnah Rasulullah. Jangan sampai ketinggalan sunnah Nabi. Jangan sampai jauh dari anak dan ibu sampai rumah untuk kata yang baik. Saya tak peduli suami saya mau baik, mau jahat, mau peduli, mau tidak, mau perhatian, mau tidak, saya tidak ada urusan. Saya coba mengharapkan dengan Allah. Saya pada saat menikahi pasangan saya bukan karena sempurna, tapi saya memandang kesempurnaan pada pasangan saya. Coba lihat. Ada salah satu jemaah ibu-ibu masak buat suaminya terus. Sudah 20 tahun nikah. Suaminya tak pernah memuji masakan istrinya. Kan ada suami yang begitu. Ya?
udah di apa yang sama istri, tetap dia juga nggak ada praktisnya, nggak ada gitu kan. Lalu istrinya udah kata beliau, aku taruh makanan di depan suami saya. Suapan pertama saya makasih Masya Allah ya banget. Nah, sampai kata dia, aku tawar 70 kali itu meja. Nunggu kata terima kasih kan. Aku nggak pikirin sih, tapi cuma sekali diundang ke rumah temannya, aku ikut. Aku diajak makan di rumah temannya, dia kaget nangis. Ini masakan siapa ini? Enak banget. Kata istri temannya, saya masak jauh. Masya Allah bunda, enak banget masakannya. Kata istrinya, shock saya dengarnya. 20 tahun loh, kita ini bersama itu nggak berlaku di masakan saya. Sekali makan di rumah teman, malah muji istri orang. Maka ibu-ibu tetap juga berbakti kepada suami. Jangan pada saat ke pengajian baru dandan kayak bidadari. Tapi kalau di rumah kayak seperti bapak, rambutnya kayak ada lagi gitu. Ya, jangan pada saat suami sudah tahu jam 3 jam 4 bulan suami tolong pakai parfum. Wangi, baju yang bagus. Jangan pakai bolong-bolong yang sudah banget. Alasannya masih ada gitu. Padahal sudah dibelikan. Jadi jangan dandan untuk orang lain, tapi suaminya tidak. Belum? Udah tahu suami pulang jam sekian, masih bau terasi. Bukan kan urusan kerja rumah itu kelar kan? Ada misalnya jujur. Saya tahu perempuan ini luar biasa perjuangan. Untuk hamil aja 9 bulan aja luar biasa, banget. Kita kembung aja nggak bisa jalan. Apalagi mengandung kita. Bahkan kami mengatakan ibumu 3 kali, bukan ibumu istri 3 kali. Enggak, karena istri yang mengandung, melahirkan, menyusui itu tidak ada pada ayah. Dan ibu ini merupakan luar biasa. Maka suka dibawa bapak ini. Tapi istri tetap juga memperlakukan keluarga. Saya tahu kerjaan yang aku musim suami, musim anak, musim orang tua, musim mertua, musim rumah, musim usia, musim masakan. Itu nggak habis-habisnya. Tapi kita tahu ini. Maaf, ada seorang suami yang selingkuh atau nikah lagi terus istri dia bilang itu nggak benar. Saya bilang bu, maaf. Bisa jadi suami yang salah, bisa jadi ibu yang salah. Ibu yang salah karena ibu yang salah sudah melahirkan anak pertama, sudah tak ingin suami anak. Tetap harus memperhatikan diri. Kenapa? Karena engkau yang menjadi pandangan suami memperhatikanmu dari yang memperhatikan istri tetangga atau dia tidak terlah. Betul nggak? Kan dirimu yang bisa mencuri hati ini. Betul nggak? Begitu. Jadi istri suami pulang, tapi kadang-kadang laki-laki arah juga gitu. Istri udah ada ibu tadi pengajian sini, udah pulang, dandan, rapi, tiba-tiba sudah make up, sudah bari-bari kan? Habis itu udah dandan, cantik, suami pulang, kaget. Tumben, mau kemana? Sudah kembali juga, Masya Allah. Allah sesungguhnya dari surga jatuh satu di rumah saya. Atau saya tak kelihatan bulan kedua kerja dari rumah kan? Cukup paling biasa bahagia. Tapi ini baru masuk, suaminya malah bilang apa? Duit, mana nih? Mau belajar atau mau olahraga? Kata istrinya, bapak pun ya. Udah diperhatikan lagi. Udah dari tadi, udah dirapi, udah ngantar, udah 2 jam. Sampai nonton TikTok segala gitu. Sampai udah berbaris-baris, udah Masya Allah ya. Akhirnya apa? Suaminya malah begitu. Ya. Dan suaminya juga demikian. Suami bisa salah juga. Istri ada seorang perempuan bilang sama saya, Syekh, saya benar-benar begini Tuhan kepada suami. Maaf, pulang dari tempat kerja nggak mandi, anak-anak dulu sudah bau karena rokok, dan itu sangat sayang sekali. Dari aja nggak suka bau yang tidak suka. Kemudian lagi menggunakan siop, berhubungan dengan istri aja pakai siop dulu. Kenapa? Biar saling enak. Kadang-kadang kita butuh istri harus begini, tapi suami juga tidak begini. Maka begitu, suami memanjain istri tapi salah. Istri jawab dengan coklat, dia bilang, dia Hajar Aswad. Astagfirullah. Kok dipanggil Hajar Aswad? Kan Hajar Aswad betul dari surga, tapi warna hitam gitu. Tapi kalau bilang, Hajar Aswad kan bagus itu, ya batu yang putih itu kan bagus, masih masuk akal. Sekarang Nabi SAW mengambil istri dengan panggilan yang bagus. Aish, Waish, Umairah, yang punya kemerahan. Ini malah pulang rumah panggil, gendut. Kan dulu langsing
sama kamu gara-gara nikah sama kamu jadi dokter. Dan bagus jadi makmur gitu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini majelis betul-betul kita harus ada perubahan. Ya, titik perubahan saat ini. Niatkan sekarang. Niat untuk lebih dekat kepada Rasulullah, kepada sunnah Rasulullah, kepada akhlak Rasulullah, tuturkan dari Rasulullah. Jadikan Rasulullah itu panutan, teladan, uswah, qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allah. Kalau kalian mau teladan yang terbaik, ucapannya, perbuatannya, tidurnya, makannya. Nabi SAW masuk rumah tuh. Nanya istri, ada makanan? Kata istri kan? Kata Nabi SAW, saya paksa. Enggak kayak gitu gitu. Saya mau kasih dulu kemarin. Itu panjang dia. Nabi SAW masuk rumah tanya, ada makanan enggak? Kata istri, ada apa? Cuka. Kata Nabi, sebaik-baik lauk adalah cuka. Nabi SAW itu kalau puasa sunnah tidak perlu diniatkan, tapi kalau puasa wajib sebelum habis maghrib udah diniatkan. Kalau puasa Allah, tapi kalau puasa sunnah kapan aja? Contoh jam 9 nggak ada makan, atau lagi iseng nggak mau makan, udah ya puasa. Dalam itu bersiap niatnya. Nabi SAW tidak menyusahkan keluarga. Kan sahabat yang sering Nabi di luar rumah kayak gimana? Ucapannya, perilakunya, akhlaknya. Tapi kita tidak tahu di mana Rasulullah di dalam rumah. Nabi mereka bertanya kepada istri Nabi, kan Nabi tahu Rasulullah siapa? Istri-istrinya, keluarganya. Kata sahabat, maka Rasulullah Nabi fi ahli. Apa yang Nabi lakukan di rumah? Kata istri Nabi, dia menjahit bajunya, ya, dia memerah susu kambingnya, dia melayani dirinya sendiri. Dia melayani dirinya sendiri. Ila hadar as-salat, kharaja as-salat. Nabi itu dalam rumah membantu. Kalau kita kurang lebih cuci piring, nyapu, ngepel, itu nggak masalah. Tidak mengurangi Anda sebagai laki-laki. Tapi Nabi SAW kalau sudah tiba waktu sholat, keluar ke masjid, kata Sayyidah Aisyah seperti tidak mengenalkan. Tapi beliau menanya, coba kadang-kadang suami, kadang-kadang satu pancing aja, kaos kaki aja ikut di rumah. Mana kaos kaki saya kalau di sini? Ternyata dia sudah tidak, tapi malah berapa? Maka Rasulullah SAW adalah orang yang sosok mulia akhlaknya. Sosok yang paling indah, paling rupawan, ya. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi perubahan lebih dekat kepada Nabi, berdekat sholat kepada Nabi. Nggak boleh, jangan haram hukumnya, tapi nggak pantas seorang Muslim sholat kepada Nabi dalam sehari kurang dari 1.000. 1.000 itu paling kecil, harus dapat 1.000 ke atas. Ibu baru turun di majlis, nunggu Ustaz datang, Ustaz datang sampai sholat, sampai istighfar. Kan hamba itu antara dua, antara dosa, ya, atau nikmat. Kalau nikmat bersyukur, kalau dosa beristighfar. Untuk sebagai penghias shalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan majelis ini menjadi saksi kita mencintai Rasulullah bukan hanya dengan duduknya kita mendengarkan, tapi juga disesuaikan dalam kehidupan sehari-hari kita, ucapan kita, perbuatan kita. Saya akhiri Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala tidak tahu seseorang. Coba lihat, ibu-ibu yang sering dengar bisikan, sering disampaikan itu ada doa. Ada Imam Syafi'i apa? Ada orang mendatangi bilang, wahai Imam, ada orang membicarakan, artinya mencela beliau. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau dia betul-betul ngomong demikian, kamu bukan adu domba. Saya kan nggak dengar dia ngomong. Kenapa kamu yang istri saya? Jadi merusak hubungan. Jadi bukan apa? Tapi kalau tidak ngomong demikian, kamu bukan dusta. Lalu seperti itu. Maka ibu-ibu kalau ada yang berbeda ibu, ada ibu pulang kemarin lagi ibu jelek banget tuh. Sebenarnya gak enak. Ya sama apa kalau ibu itu serius banget, tiga bagus gitu. Saya tadi aja, kayak bagus. Benar-benar begitu perlu dengan kebencian. Kan jadi kita bawa emosi. Kalau kita berpintar, soleha, kita bilang sama dia, Bu, memang syaitan tidak cari orang lain kecuali ibu yang memberikan saya. Kan syaitan yang mencari maksanya itu apa? Biar menyampaikan ke saya. Kan yang ngomong jauh. Dan kalau kita biarkan orang lain ngomongin saudara kita di depan kita, suatu hari akan ngomongin kita di depan orang lain.
Maka ibu-ibu kalau di majelis, apalagi di majelis tadi, kalau di sholat di majelis atau di majelis tadi, lagi ibu pulang, bu, tidak ada datang. Nanti kalau datang baru ibu. Kalau kita dulu cuma kayak itu aja, kita dengar penasaran, kita terlibat dosa. Lebih bagus kita berubah dengan cara yang baik, untuk kata yang baik. Kalau tidak tinggalkan tempat, bisa aja. Kenapa? Saya kok ke pengajian malah tidak dosa. Malah saya pengajian, harus jangan berubah dong akal saya. Masa salah dengan orang yang tak pernah pengajian? Maka pada saat kita ke pengajian, betul-betul terlihat akhlak kita. Jangan sampai buat malu anak Islam. Kata orang ke pengajian terus, tapi akhlaknya ya Allah benar. Maka Nabi SAW dalam Muslim Imam Ahmad dikatakan, ya Rasulullah, ada wanita ini rajin ibadah, tapi menyakiti tetangganya. Kata Nabi Firman, dia di neraka. Ada yang dikatakan lagi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan sholat wajib aja, puasa wajib, tapi beliau ini memuliakan tetangganya. Kata Nabi, dia kerja, dia di surga. Maka coba lihat, akhlak kita nampak sama siapa? Guru kita, ustazahnya, teman-teman semajlis, tetangga, saudara, orang tua dan mertua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dunia dalam taat dan kita akan di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, marilah kita membuat kita doa terlebih dahulu. Habis doa kita ada perjanjian bersama untuk surga Allah. Setuju? Setuju? Marilah kita angkat doa pertama kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Allah ijabah semua doa kita, semua hajat kita. Allah ampuni dosa kita. Yang sedang sakit Allah ada penyakitnya. Yang sudah wafat dari keluarga kita Allah ampuni dosanya. Allah tempatkan mereka di dalam surga Allah. Allah jadikan kubur mereka di antara taman surga Allah. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini dibersihkan hatinya oleh Allah, dibersihkan telinga, matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diangkat derajat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Hajat yang punya hajat ada di sini, punya hajat Allah mudahkan hajatnya. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Yang punya hutang Allah segera mudahkan untuk melunasi hutangnya. Yang punya keluarga Allah berikan kesempatan jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, memiliki keturunan saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم احفظ دماء إخواننا في السودان. اللهم انصر إخواننا في كل زمان ومكان. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم والقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah dijabah kita semua. Mohon dengan segala hormat sambil duduk bergandengan tangan. Pegang tangan sebelah kanan, pegang tangan sebelah kiri, jangan sampai salah pegang suami orang. Silakan bapak-bapak bergandengan tangan semuanya. Pegang tangan yang kanan, pegang tangan yang kiri. Ikuti bacaan saya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu. Wassalamu. Ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah, sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu, dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita, sampai akhir hayat kita. Walhamdulillah. Sudah saya berjanji mengajak ke surga, agar kita janjinya jangan lupa peluk yang kanan dan peluk yang kiri. Silakan berpelukan. Sudah berjanji jangan ingkari. Semua Allah berfirman kita dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah SWT. Kalau tidak bertemu dalam ini, insya Allah bertemu di surga Allah SWT. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Semoga bukan hanya didengarkan tapi diamalkan. Senang sekali bisa bertemu dengan penghuni surga Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah ijabah doa kita semua. Allah memberikan hajat kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.